Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia, memberikan petunjuk kepadanya berupa Al-Quran, dan kepadanya kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian daripada umatnya. Teman-teman sekalian sudah dirahmati Allah. Tentu saja ketika kita dihadirkan, kita disodorkan tentang berita-berita mengenai Baitul Maqdis, tidak sedikit di antara kita yang merasa bingung, merasa kurang referensi, merasa mungkin tidak terlalu banyak informasi tentang kejadian-kejadian yang muncul di Baitul Maqdis. Kenapa bisa muncul? Kok bisa sih kayak gitu, dan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, saya pikir baik kiranya kalau saya memberikan sebuah sharing tentang apa yang saya ketahui tentang Baitul Maqdis. Karena saya juga sama teman-teman sekalian seperti orang-orang muslim yang pada umumnya, saya berawal daripada orang yang nggak ngerti tentang Baitul Maqdis. Saya nggak tahu tentang apa yang terjadi di sana. Kenapa sih orang-orang itu senantiasa ada krisis kemanusiaan di situ, ada perang di situ, dan ada segala sesuatu yang kayak nggak damai lah. Padahal kalau misalnya kita lihat itu kan adalah simbol daripada agama-agama yang ada di dunia. Terutama ada 3 agama besar, yaitu adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi kenapa sih daerah itu tidak kunjung damai dan terus-menerus konflik? Nah, ketika saya nggak ngerti itu, walaupun saya sudah muslim pada saat itu, saya juga punya satu kecenderungan untuk ya tidak apa ya, tidak ngeh dan tidak aware dan tidak punya keberpihakan mungkin karena saya nggak ngerti apapun. Karena itulah saya coba untuk mencari tahu tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Baitul Maqdis, dan termasuk kita akan coba menyampaikan juga term apa sih yang paling tepat untuk membicarakan masalah yang ada di sana. Maka teman-teman sekalian, sebelumnya saya pengen kasih tahu dulu bahwa ini adalah satu materi yang pernah saya buat sekitar tahun 2010, dan materi ini sedikit banyak merangkum apa yang terjadi di daerah Baitul Maqdis. Teman-teman tahu ya bahwa di Palestina yang sekarang teman-teman kenal itu ada 2 daerah sebenarnya. Yang pertama adalah daerah West Bank atau tepi barat Sungai Yordan yang itu cenderung lebih aman, dan satu lagi adalah wilayah yang namanya Gaza. Yang teman-teman tahu bahwa Gaza itu sekarang dipimpin oleh yang namanya Hamas gitu ya. Nah, setelah itu 2 itu sendiri kan adanya di daerah yang namanya Israel, kita tahu. Nah, kita nggak apa-apa, kita punya pandangan dulu tentang itu, tapi saya akan sedikit sharing ini, insya Allah nanti akan membuat teman-teman paham tentang gambaran besarnya seperti apa. Dan teman-teman juga tahu bahwa Gaza ini kan kayak the world largest prison. Kenapa? Karena Gaza ini sendiri itu kayak satu daerah yang nempel di Mesir. Jadi perbatasan sebelah mana tuh ya? Timur, selatan, barat daya. Jadi barat dayanya itu berbatasan dengan Mesir. Jadi disitulah ada pintu yang namanya pintu Rafah, dan selain pintu Rafah itu, selain itu ada 7 pintu yang lain lagi yang memang langsung berbatasan dengan Israel. Sementara yang sebelah barat itu dia berbatasan dengan Laut Mediterania. Jadi memang Gaza ini ketutup dari manapun. Dia kayak disebut the world largest prison, dan benar-benar hidup mereka itu terkunci dari arah mana saja, sehingga pernah mereka diboikot listrik, air bersih juga susah di sana, dan mereka juga kesulitan dengan segala macam fasilitas, tapi somehow mereka tetap bisa survive, yaitu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Gaza. Dan Gaza ini sendiri terletak di satu wilayah lagi yang dikenal sama orang-orang disebut dengan Palestina. Jadi Palestina ini apa nanti juga akan kita jelasin. Dan di situ ada satu kota yang sangat penting bagi 3 agama yang disebut dengan bahasa internasional sebagai Yerusalem. Kalau orang-orang Muslim mungkin lebih mengenalnya dengan nama Al-Quds gitu ya. Jadi Al-Quds, atau orang-orang yang di internasional menyebut Yerusalem. Daerah ini semuanya, ini adalah daerah memang daerah suci terhadap 3 agama. Pertama, agama Yahudi, mereka menganggapnya ini adalah agama yang suci. Karena kenapa? Karena ini yang disebut dengan tanah terjanji bagi mereka, yang
mereka ambil daripada kitab-kitab suci mereka. Jadi ini adalah tanah terjanji yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Sedangkan bagi orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani, ini juga menjadi tempat yang suci bagi mereka karena disinilah letak Yesus mengadakan perjamuan terakhir sebelum dikhianati oleh Yudas Iskariot. Itu kepercayaan mereka. Dan disinilah juga ada tempat yang namanya Bukit Golgota yang mereka yakini sebagai tempat penyaliban Yesus Kristus. Walaupun tentu orang Muslim keyakinannya berbeda. Tapi ya kita cuma cerita kenapa sih tempat ini jadi sebuah tempat yang disucikan oleh 3 agama. Yang pertama adalah karena orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai tanah terjanji. Yang kedua, orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani menganggap ini adalah sebagai tempat yang merupakan tempat terakhir perjanjian Yesus. Perjamuan terakhir Yesus. Lalu juga tempat disalibnya Yesus Kristus. Sedangkan bagi orang Muslim, kita sudah tahu bahwa tempat ini menjadi kiblat pertama kaum Muslim, yaitu adalah Masjidil Aqsa itu sendiri. Maka di dalam Al-Quran Allah mengabadikan semuanya ini, betapa penting kaum Muslim ini terhadap daerah yang kita sebut tadi dengan sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya. Dan Rasulullah sendiri berpesan kepada kaum muslimin, kalau kalian itu jangan bersusah-susah untuk pergi kecuali ke 3 tempat, yaitu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan dalam banyak hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menggarisbawahi pentingnya, indahnya, bagusnya, berartinya Masjidil Aqsa bagi kaum muslimin. Maka ini adalah menjadi sebuah tempat yang sangat penting bagi 3 agama di dunia. Khususnya di satu kompleks yang namanya Kompleks Masjidil Aqsa atau Haikal Sulaiman dalam pandangan orang-orang Yahudi. Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian. Nah, ini tentang term ya, tentang sebuah istilah. Kalau kita biasa menyebut Masjidil Aqsa, itu adalah berdasarkan Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa itu adalah satu tempat yang dinamakan Kompleks Al-Aqsa. Jadi Kompleks Masjidil Aqsa. Kenapa dikatakan kompleks? Karena memang pada saat itu bentuknya bukan kayak sekarang. Jadi bentuknya cuma sebidang tanah, dan sebidang tanah itu disebut dengan Masjidil Aqsa. Dan memang ya salahnya orang Indonesia adalah karena mereka tuh kalau bicara tentang masjid itu harus kayak ada bangunannya, harus ada kubahnya, harus ada bintang dan bulannya. Enggak sih sebenarnya. Ciri-ciri masjid atau syarat-syarat masjid itu sebenarnya cuma 3. Pertama adalah dia punya tempat, jadi satu tempat tertentu. Yang kedua adalah dia punya batas, gitu ya. Jadi batas-batas yang dikatakan masjid, sehingga kalau orang berada di dalamnya berarti berlakulah hukum-hukum masjid. Yang ketiga adalah dia punya kiblat, itu aja sih. Maka sebidang tanah itulah yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Bukan seperti yang salah duga oleh beberapa orang-orang pada zaman sekarang. Oh, Masjidil Aqsa itu ya Ustaz ya, yang ada kubah emasnya. Bukan, itu kubah as-sakhra atau kubah batu. Karena Umar bin Khattab ketika pergi ke sana, dia melihat ada satu tempat dan ada batu di sana, dan dia berkata inilah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Maka dibuatkan kubah di situ, maka dinamakan kubah yang melindungi batu atau kubah yang di bawahnya ada batu. Itu kubah sakhra yang berwarna emas. Sedangkan ada tempat lagi yang di depannya kubah sakhra. Itu ada satu masjid yang kubahnya warnanya abu-abu gitu ya. Itu juga bukan Masjidil Aqsa, tapi namanya adalah Masjid Kibli atau Masjid Kiblat. Dan yang dinamakan Masjid Aqsa kalau gitu apa? Yang dinamakan Masjid Aqsa adalah ya satu kota itu, satu kompleks itu yang dinamakan dengan Masjidil Aqsa. Di situ sendiri ada banyak sekali kubah-kubah, ada banyak sekali bangunan-bangunan, ada banyak sekali tempat wudhu dan seterusnya. Maka inilah yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Sedangkan orang-orang Yahudi itu menganggap itu adalah Haikal Sulaiman. Dan Haikal Sulaiman ini memang sudah hancur sih. Nanti kita akan jelaskan. Tapi masih ada satu tembok yang tersisa daripada
Haikal Sulaiman itu yang mereka sebut dengan tembok ratapan, yaitu adalah tembok kira-kira di sebelah barat daripada Masjidil Aqsa atau sebelah barat daripada kompleks Al-Aqsa ini. Dan memang kompleks Al-Aqsa ini kita sudah tahu adalah kompleks yang sangat ancient, kompleks yang sangat kuno yang memang disucikan oleh tiga agama. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya, kenapa sih Masjidil Aqsa itu disucikan oleh tiga agama. Pertama oleh orang-orang Yahudi, yang kedua adalah oleh orang-orang Nasrani, yang ketiga adalah oleh orang-orang Muslim. Nah, sekarang kita coba cerita dulu kok bisa sih orang-orang Yahudi itu masuk ke sana dan kok bisa sih orang-orang Yahudi itu ya juga keluar dari sana. Pertama-tama teman-teman sekalian tahu bahwa Yahudi itu dulunya dikenal dengan nama Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Yakub sendiri itu bergelar Israel yang artinya adalah kekasih Allah dan dia punya 12 anak. Salah satunya teman-teman pasti sudah tahu. Jadi ada 12 anak dari 4 istri. Jadi dari 4 istri ada 12 anak. Yang teman-teman pasti kenal adalah Nabi Yusuf. Itu adalah anak daripada Nabi Yakub. Nabi Yusuf dan 11 saudaranya yang lain, itu mereka yang disebut dengan Bani Israel. Dan kita sudah tahu juga, Yusuf itu nanti menjadi bendahara Mesir, lalu kemudian orang-orang Bani Israel nanti masuk ke Mesir, lalu beranak pinak di sana. Singkat cerita, kemudian mereka diperbudak oleh Fir'aun, lalu Fir'aun itu didatengin oleh Nabi Musa dan Harun, maka Nabi Musa dan Harun itu ngajak mereka pergi dari Mesir untuk menuju ke satu tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah tahu juga di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa itu datang ke sana, ke tempat itu, bertemu dengan orang-orang yang orang-orang itu kasar, gede. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin. Jadi orang-orang yang memang asli di situ, orang Filistin. Maka kita kenal sekarang namanya daerah Filistin atau Palestina. Tapi orang-orang Yahudi kan nggak mau masuk. Allah katakan di dalam Al-Quran, mereka malah ngece. Mereka malah berbuat sesuatu yang tidak pantas kepada Nabi Musa. Sampai mereka menyakiti Nabi Musa. Gitu kan ya. Sampai Nabi Musa berkata, "Lima tu'zunani," gitu kan ya. Kenapa engkau menyakiti aku? Dengan apa? Ya memaksiati Nabi Musa. Tidak mengindahkan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Musa. Lalu kemudian mereka ogah-ogahan ikut Nabi Musa, padahal Nabi Musa sudah menunjukkan mereka banyak sekali mukjizat dan sudah mengurus mereka. Tapi ketika mereka diminta untuk berperang masuk ke dalam daerah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka malah bilang, "Nggak deh, makasih, kami nggak mau ikut-ikutan. Kami ngeri ngelihat orang-orang yang ada di sana. Udah kamu aja yang perang sama Tuhanmu. Kami nggak mau ikut-ikutan. Kami di sini duduk-duduk aja lah." Nah, karena itulah Allah murka kepada mereka dan Allah menyesatkan mereka sebanyak 4 masa. Mereka nggak bisa masuk ke sana. Dan mereka bisa masuk ketika zamannya nanti Yusha bin Nun yang melanjutkan pengurusan terhadap Bani Israel setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan itu pun mereka nggak berhenti buat masalah. Mereka malah kemudian ingkar terhadap perintah Allah. Mereka mempermainkan aturan-aturan Allah. Mereka malah membuat olok-olokan terhadap para nabi dan seterusnya. Dan singkat cerita lagi, Yusha bin Nun ini membagi tanah terjanji, tanah Filistin itu menjadi 12 bagian. Yaitu adalah merujuk pada 12 Bani Israel atau 12 anak-anak Nabi Yakub. Sedangkan Yusha bin Nun sendiri itu menjadi sebuah penengah di antara mereka untuk memerintah mereka. Karena memang urusan mereka senantiasa diurus oleh para nabi. Tapi ya itulah, bukan Yahudi kalau enggak bikin masalah. Mereka bikin masalah lagi. Mereka terpecah lagi, ribut lagi, dan akhirnya terbagi 2 wilayah. Wilayah pertama itu ada kerajaan Israel yang ada di utara. Wilayah kedua namanya kerajaan Yehuda yang ada di sebelah selatan. Jadi kalau misalnya kerajaan Israel ini mereka punya ibu kota namanya Samaria. Sedangkan ibu kotanya kerajaan Yehuda itu ibu kotanya Yerusalem. Seperti yang sudah kita tahu dan kita sudah ceritakan tadi. Dan ini mereka terus-menerus berselisih dan konflik satu sama lain. Terus-menerus konflik sampai akhirnya ada satu kerajaan namanya kerajaan Assyria itu menaklukkan kerajaan Israel yang ada di utara. Nah, ini saya sudah ringkaskan dan ini nanti insya Allah tulisan ini akan saya berikan pada teman-teman sekalian karena saya udah ngeringkasin beberapa tentang beberapa sejarah tentang Israel. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada tahun 722
Ini kerajaan Assyria 722 sebelum Masehi ya. Kerajaan Assyria ini menaklukkan wilayah bagian utara, yaitu adalah kerajaan Israel. Dan ketika dia mau menaklukkan kerajaan Yehuda, maka kerajaan Assyria ini keburu ditaklukkan sama kerajaan Babilonia. Jadi diserang sama kerajaan Babilonia yang rajanya sangat terkenal, namanya Nebukadnezar gitu kan ya. Bukhtanasir kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, lalu kemudian Nebukadnezar ini melakukan juga penaklukan terhadap kerajaan Yehuda pada tahun 597. Dan pada tahun berikutnya, 596 sebelum Masehi, maka Haikal Sulaiman itu dihancurkan. Jadi kompleks Masjidil Aqsa itu yang sudah dibuat Haikal sama Nabi Sulaiman itu dihancurkan sama orang-orang Babilonia, Nebukadnezar. Dan setelah itu orang-orang Yahudi itu dibawa ke Babilonia semuanya. Disitulah banyak sekali orang-orang Yahudi yang hilang. Kenapa? Ada yang terbunuh, ada yang dibawa sebagai budak pergi ke Babilonia, dan mereka di sana cukup lama sampai akhirnya kerajaan Babilonia dikalahin oleh kerajaan Persia. Nah, jadi kerajaan Persia pada tahun 539 menyerbu Babilonia, lalu kemudian Raja Cyrus ini mengembalikan orang-orang Yahudi ke daerah mereka dan mempersilahkan mereka untuk membangun kembali Haikal Sulaiman yang diselesaikan pada tahun 516 Masehi. 519 sebelum Masehi, pada masa pemerintahannya Darius Agung. Nah, jadi ini terus-menerus kemudian dilakukan, tapi nggak berhenti sampai di situ. Orang-orang Yahudi tetap lagi kemudian bikin masalah sampai akhirnya Romawi yang menguasai mereka, dan ketika Romawi yang menguasai mereka itu, Titus pada tahun 70 Masehi itu meratakan kembali Haikal Sulaiman. Jadi 2 kali Haikal Sulaiman itu hancur, yaitu adalah sebuah kompleks tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Itu hancur pertama adalah pada tahun 596 sebelum Masehi oleh Nebukadnezar atau oleh Babilonia. Yang kedua oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Ini juga diratakan kembali. Jadi ini nggak ada urusan dengan kaum muslimin. Dan kembali lagi setelah ini mereka diusir semua dari tanah terjanji itu. Karena mereka itu bikin selalu masalah, membuat situasi jadi nggak bagus, dan senantiasa melakukan pemberontakan, maka orang-orang Romawi ngusir seluruh orang-orang Yahudi dari tanah terjanji mereka itu. Itulah kedua kalinya mereka diusir. Pertama kalinya mereka dijadiin budak ke Babilonia, yang kedua mereka diusir dari tanah terjanji oleh orang-orang Romawi. Jadi nggak ada urusan dengan orang-orang Muslim. Dan pengusiran kedua inilah teman-teman sekalian yang dikenal dengan nama diaspora. Jadi mereka pergi melanglang buana kemanapun, ke daerah-daerah yang lain gitu kan ya. Sampai mereka punya dendam yang besar terhadap orang-orang Romawi ini. Kenapa? Yang sudah mengusir mereka dari tanah terjanji. Terus-menerus ini kemudian mereka menjalani kehidupan yang sulit. Dan orang Yahudi ini karena punya sifat yang nggak baik. Mereka punya sifat serakah, mereka punya sifat suka ingkar janji, mereka punya sifat pengecut, mereka suka mengolok-olok orang, mereka suka melakukan hal-hal yang nggak bagus gitu ya. Maka mereka ini kemana-mana dapat masalah. Di Jerman dapat masalah, di Austria dapat masalah, lalu kemudian di Eropa tempat-tempat yang lain mereka dapat masalah. Dimanapun mereka tinggal, orang-orang Yahudi ini memang senantiasa eksklusif dan menimbulkan problem. Karena itulah kebanyakan dimanapun itu mereka senantiasa punya problem dengan masyarakat setempat. Nanti list-listnya itu teman-teman bisa cari. List-list problem terhadap orang-orang Yahudi. Makanya sampai dikenal dengan nama gerakan antisemit atau gerakan anti-Yahudi, kira-kira gitu ya. Nah, hanya saja ketika pada tahun 1860 ini lahir seorang pemuda yang orang ini nanti akan menjadi bapak Zionis, namanya Theodor Herzl. Dia seorang Yahudi berkebangsaan Austria. Lalu pada tahun 1896, jadi lahirnya 1860 lahir, 1896 ketika dia berumur 36 tahun, itu dia menulis satu buku yang sangat fenomenal pada zamannya. Namanya bukunya Der Judenstaat, yaitu adalah The Jewish State. Nah, jadi Der Judenstaat, The Jewish State. Dan di situ dia menegaskan kembali bahwa perlu banget bagi orang-orang Yahudi supaya tidak mendapatkan problem di mana-mana, maka mereka harus bersatu dan sudah wajib bagi mereka untuk memiliki sebuah negara. Makanya judulnya Der Judenstaat, The Jewish State. Dan ketika itu orang-orang bilang, wah ini orang gila, ini orang stres, ini berbahaya. Kenapa? Di zaman itu teman-teman sekalian, orang Yahudi aja di mana-mana nggak disukai oleh orang.
Apalagi ada ide mereka mau buat satu negara. Nah, itu orang udah kebayang tuh problemnya kayak apa. Maka ini kemudian dibully, lalu kemudian dilarang peredaran buku ini. Nggak boleh dibaca, nggak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena mengandung ide yang sangat absurd bagi orang-orang pada zamannya. Tapi dia nggak berhenti. Dia melawan kontak terus-menerus, dan akhirnya dia dapat kontak namanya Lord Rothschild. Jadi ada satu keluarga sangat kaya sekali yang merupakan pionir daripada sistem perbankan. Namanya adalah keluarga Rothschild. Dan waktu itu Theodor Herzl ini dapat sponsor daripada Rothschild. Lalu dia pada tahun berikutnya, pada tahun 1837 ini mengadakan 1897. Jadi setahun setelah bukunya keluar 1896, lalu pada tahun 1897 maka diadakanlah sebuah kongres Zionis pertama di dunia. Apa yang mereka kemudian simpulkan di sana? Kami harus bangun satu negeri untuk orang-orang Yahudi, untuk mewujudkan cita-cita orang-orang zaman dulu bahwa negara Yahudi harus bersatu dan punya satu tempat. Pertanyaannya teman-teman sekalian, kalau ada orang-orang kayak gini yang memang di mana-mana bikin masalah, di mana-mana dibenci sama orang, lalu mereka punya ide dari Judenstadt, gimana kalau kita buat satu negara buat orang Yahudi, the Jewish state. Kalau gitu pertama kali mereka harus cari tanah dong. Mereka harus cari tempat dong. Pertanyaannya tempatnya di mana? Jawaban teman-teman betul. Kalau ada orang Yahudi yang mau nyari tempat untuk dijadikan sebuah negara, karena mereka pikir bahwa negara itu adalah sesuatu yang harus mereka punya untuk mewujudkan cita-cita mereka di masa yang lalu, maka pastilah mereka akan cari tanah yang berhubungan dengan sejarah mereka. Maka mereka fix. Ketika Kongres Zionis itu, mereka mengatakan kami mau punya tanah. Yaitu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kami. Ironis memang, mereka disuruh masuk, mereka nggak mau. Mereka sudah masuk, mereka bikin masalah, diusir sekali oleh kerajaan Babilonia di bawah Nebukadnezar, lalu mereka balik lagi, buat lagi Haikal Sulaiman, dihancurin lagi yang kedua oleh Titus Romawi gara-gara kelakuan mereka juga. Lalu kemudian diusir kemana-mana dan mereka nggak bisa balik lagi ke sana untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi ketika mereka disuruh milih, mereka milih tempat itu lagi. Karena kenapa? Ya karena mereka merasa itu kaitan dengan sejarah mereka. Padahal mereka sudah mengabaikan tempat itu in the first place untuk pertama di awal kalinya, gitu kan ya. Nah ini mereka kemudian mau balik lagi ke tanah terjanji. Mereka bilang balik ke tanah Zion, balik ke tanah terjanji mereka, yaitu adalah tanah yang disebut dengan tanah Palestina. Pertanyaannya, siapa penguasa tanah Palestina pada saat itu? Siapa penguasa tanah Baitul Maqdis pada saat itu? By the way, teman-teman sekalian, tadi kita sudah sampaikan soalan istilah. Masjidil Aqsa itu disebut dengan Baitul Maqdis sendiri. Jadi Masjidil Aqsa yang kota itu adalah Baitul Maqdis sendiri ketika dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kompleks Masjidil Aqsa itu dalam istilah Rasulullah, dalam istilah hadis adalah Baitul Maqdis. Kota Yerusalem sendiri dalam istilah hadis juga disebut dengan Baitul Maqdis. Dan tanah yang terjanji itu atau Ardul Mubarakah atau Ardul Muqaddas atau Ardul Muqaddasah itu adalah juga disebut dengan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu ada tiga istilah. Pertama adalah istilah untuk kompleks masjidnya. Yang kedua adalah istilah untuk kota Yerusalemnya. Yang ketiga adalah untuk wilayah yang lebih besar yang dinamakan dengan bumi yang diberkahi atau bumi yang disucikan itu. Nah, maka ini yang mereka pengen untuk mereka masuk ke sana. Siapa yang saat itu memiliki Baitul Maqdis atau tanah yang terjanji yang menurut orang Yahudi pengen mereka jadikan sebagai the Jewish state itu, yang memiliki adalah orang Muslim yang pada saat itu bersatu dalam satu kepemimpinan besar yang dinamakan dengan Khilafah Utsmani. Nah, pemimpin Khilafah Utsmani pada saat itu namanya adalah Abdul Hamid II. Maka datanglah orang-orang Zionis kepada Abdul Hamid II untuk meminta izin. Mereka ingin mendirikan pemukiman untuk orang-orang Yahudi yang akan jadi cikal bakal negara Yahudi. Bagaimana kemudian respon daripada Abdul Hamid? Maka mereka datang kepada pemilik tanah terjanji yang mereka inginkan sebagai tempat pendirian negara Yahudi, yaitu adalah Khalifah kaum Muslim.
khalifah daripada kekhilafan Utsmani yang pada saat itu adalah Sultan Abdul Hamid kedua. Maka apa respon daripada Sultan Abdul Hamid kepada Theodor Herzl dan juga kelompoknya ini adalah yang bisa kita dapatkan. Maka Sultan Abdul Hamid tidak ingin menemui Herzl, lalu mengirim pesan kepadanya, beritahu pada para Yahudi yang tidak sopan itu bahwasanya hutang-hutang Utsmani itu bukan merupakan perkara yang hina. Prancis pun punya hutang dan tidak mempengaruhi mereka. Yerusalem adalah bagian dari tanah kaum muslim sejak Khalifah Umar menerima tanah itu dari Safronius. Dan aku tidak ingin menanggung malu dan beban sejarah dengan menjual tanah suci yang telah diamanahkan itu kepada para Yahudi, lalu mengkhianati amanah dan kepercayaan umat. Yahudi simpan saja harta mereka, sebab Utsmani tidak akan bersembunyi di balik istana-istana yang dibuat dari uang musuh-musuh Islam. Jadi teman-teman sudah tahu juga bahwa Utsmani pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat-sangat decline, menurun, hutang-hutangnya banyak dan mereka tidak memiliki cash flow yang baik. Maka orang-orang Yahudi itu datang dengan menawarkan uang untuk mereka, dan itu adalah respons daripada Sultan Abdul Hamid pada 1987. Tapi tentu saja Yahudi tidak akan pernah menyerah gitu kan ya, ketika mereka 1897 maaf. Jadi Yahudi tidak akan menyerah. Maka dia datang lagi pada tahun 1901 untuk menawarkan lagi kepada Utsmani sebuah penawaran yang lumayan bikin ngiler ya teman-teman sekalian ya. Yahudi kembali, maka mereka nggak main-main. Maka mereka menawarkan pada Sultan Abdul Hamid itu sekitar 150 juta pound sterling di masa itu. Nah, kalau sekarang itu kira-kira setara dengan 305 triliun ya, triliun rupiah minimal. Lalu kemudian diberikan lagi bonus kalau misalnya Sultan Abdul Hamid mau memberikan beberapa bidang tanah kepada orang-orang Yahudi untuk mendirikan negaranya itu, maka mereka memberikan bonus membangun Universitas Utsmani dan memberikan juga kapal perang kepada orang-orang Utsmani. Karena mereka sudah punya sponsor, kita tahu namanya Lionel Walter Rothschild atau yang dikenal dengan Sir Lord Rothschild itu. Maka kemudian Abdul Hamid berkata lagi kepada Herzl yang menawarkan tawaran-tawaran itu tadi. Nasihati Dr. Herzl, jangan sekali-kali meneruskan proyek itu. Aku tidak bisa berikan tanah itu karena tanah itu bukan milikku. Tanah itu milik umat muslim yang telah berjihad dan menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi silahkan simpan uang mereka. Lalu kemudian Abdul Hamid melanjutkan, jika khilafah Islam dimusnahkan pada satu hari, mereka boleh mengambil tanah itu tanpa bayar. Jadi kayak apa ya? Kayak sebuah kedikdayaan gitu ya, sebuah kemuliaan, sebuah izah. Jadi pokoknya selama ada khilafah, selama aku masih ada, dan selama kaum muslim itu punya kekuatan, kalian nggak bakal bisa. Tapi kalau saya ini sudah nggak ada, ambil gratis aja. Seolah-olah ya Abdul Hamid mungkin nggak akan berpikir bahwa sebentar lagi khilafah itu ya tidak akan ada di muka bumi, sehingga kaum muslimin tidak memiliki pelindung dan tidak memiliki perisai. Lalu kemudian beliau katakan, akan tetapi selama aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke dalam tubuhku daripada tanah itu dikhianati dan dipisahkan dari khilafah Islam. Aku tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup. Jadi itu adalah jawaban final yang diberikan oleh Abdul Hamid kepada Federasi Zionis. Nah, setelah itu Zionis nggak pernah datang lagi. Tapi walau lam bisawab, setelah Abdul Hamid menolak mereka itu, walau lam bisawab, siapa yang merancang Perang Dunia Pertama ini, tapi yang jelas setelah selesai Perang Dunia Pertama ini, keuntungan yang didapat paling besar adalah keuntungan bagi orang-orang Yahudi. Jadi apa yang terjadi? Tahun 1914 muncul perang. Pada saat itu ada blok sekutu melawan blok sentral. Blok sekutu itu diketuai oleh Inggris dan Prancis. Blok sentral itu diketuai oleh Jerman. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, Khilafah Utsmani itu berada bareng dengan blok sentral. Loh kok bisa jadi bareng blok sentral berada sama Jerman? Itulah satu misteri yang sampai sekarang orang-orang juga heran. Kenapa Utsmani tidak mempertahankan netralitasnya, justru malah gabung sama blok Jerman? Dan kita sudah dapat sampai sekarang bahwa ada banyak sekali intrik yang terjadi di Khilafah Utsmani pada saat itu, bahwa sultan yang ada hanya sekedar sultan kayak apa ya, simbol saja, tapi pemerintahan itu sebenarnya dijalankan oleh satu partai yang partai itu
tidak mau dikendalikan oleh sultan. Jadi berada di luar kendali sultan. Dan mereka punya satu menteri, yang menteri ini akhirnya justru membuat kesepakatan rahasia dengan Jerman ketika justru Jerman sudah mengumumkan perang terhadap sekutu. Maka seolah-olah sekutu bilang, ya udah kalau gitu Utsmani adalah bagian daripada blok sentral. Maka Utsmani mau nggak mau harus ikut perang. Karena seolah-olah sudah ya memang ikut perang. Nah, itulah dalam tanda kutip ketidaksengajaan orang-orang Utsmani, Khilafah Utsmani untuk ikut perang. Dan hasilnya sudah kita ketahui, berakhir pada tahun 1916 dimenangkan oleh pasukan sekutu, dan saat itu seluruh yang kalah itu harus menanggung pembiayaan perang dan sekaligus kerugian perang. Nah, khusus untuk Utsmani, maka wilayah-wilayahnya itu dibagi oleh Inggris dan Prancis lewat perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1917. Sykes ini adalah seorang komandan dari Inggris, Picot ini adalah seorang komandan dari Prancis. Mereka bersepakat untuk berunding dan membagi wilayah-wilayah Utsmani. Dalam perjanjian ini, maka mereka membagi wilayah-wilayah, ada wilayah bagi Inggris, ada wilayah-wilayah bagi Prancis, dan mereka menggunakan ada satu wilayah bersama, wilayah khusus, yaitu adalah wilayah Palestina dan sekitarnya. Itu dikasih wilayah khusus. Tapi sebenarnya yang punya siapa? Yang punya adalah Inggris. Ketika kita sudah paham bahwa Inggris memiliki wilayah kaum muslim, termasuk wilayah Palestina atau wilayah Baitul Maqdis, berikutnya kita sudah duga. Lord Rothschild langsung nulis surat permintaan kepada pemerintah Inggris, lalu direspon oleh Menteri Luar Negeri Inggris yang pada saat itu dijabat oleh Lord Balfour. Jadi Arthur James Balfour. Maka Arthur James Balfour itu mengeluarkan satu deklarasi yang kita kenal dengan nama Deklarasi Balfour. Nah, jadi Deklarasi Balfour ini dikeluarkan pada tanggal 2 November 1917, yaitu adalah kata-kata kira-kira begini. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty Government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspiration, which has been submitted to and approved by the Cabinet. His Majesty Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Jadi pertama kali yang memberikan tanah itu kepada orang-orang Yahudi adalah Inggris. Dan Inggris memperkuat ini lewat diterbitkannya Mandate for Palestine. Pada tahun 1922, Inggris yang pada saat itu mengetuai Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations ini memberikan Mandate for Palestine untuk menjadikan legitimasi bagi orang-orang Yahudi untuk pindah ke tanah terjanji versi mereka dan mendirikan negara Yahudi. Nah, seperti yang sudah kita duga, sejak tahun 1920, 1921, 22 sampai dengan 1939, sampai dengan 1940 dan seterusnya, itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu atau lebih besar lagi, jutaan orang itu pindah untuk menuju kepada tanah terjanji. Yaitu adalah tanah yang diberikan oleh Inggris kepada orang-orang Yahudi. Dan apa yang kemudian berikutnya terjadi? 29 November 1947, pasca Perang Dunia Kedua, di mana pemimpin dunia sekarang sudah berganti, awalnya adalah Inggris berganti menjadi Amerika, maka Amerika mengubah dari Liga Bangsa-Bangsa, daripada League of Nations menjadi United Nations, menjadi Persekutuan Bangsa-Bangsa, PBB. Maka PBB inilah yang akhirnya seolah-olah menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik yang ada di Palestina. Mereka bilang, kalau gitu kita bagi dua aja. Ini perampokan yang sangat luar biasa. Penjajahan yang di awal diamini oleh PBB adalah penjajahan atas negeri Palestina. Penjajahan atas negeri Baitul Maqdis. Kenapa? Karena mereka langsung membagi wilayah menjadi dua. Ada wilayah Israel yaitu ada 55% daripada tanah Palestina, sedangkan 45% diberikan kepada orang-orang Arab. Itu adalah usulan daripada PBB, namanya UN Partition. Partisi yang diberikan oleh PBB pada tahun 1947 tanggal 29 November. Nah, ini adalah satu
penjajahan dan satu perampokan yang besar. Menindaklanjutin itu semuanya, orang-orang Israel kemudian mendirikan negara Yahudi. Jadi Israel Declaration on a Jewish State. Jadi mereka akhirnya memenuhi apa yang mereka inginkan. Mereka bentuk Der Judenstaat pada tanggal 14 Mei 1948. Di mana Perdana Menteri pertamanya adalah David Ben Gurion. Maka pada tanggal itu didirikan negara Yahudi, negara Israel. Dan sekaligus menjadikan Palestina stateless. Menjadikan Palestina itu tidak punya negeri. Tidak punya hak sebagai manusia. Karena itulah apapun yang mereka lakukan senantiasa pasti mereka yang salah. Kenapa? Karena mereka tidak diakui oleh hukum internasional. Yang diakui adalah Israel oleh PBB. Siapa yang memerintahkan? Amerika. Dari sini teman-teman sudah tahu bahwa siapa bapaknya Israel atau negara Israel laknatullah itu. Siapa yang kemudian menjadi bapak daripada negara penjajah yang bengis itu? Yang menjadi bapaknya adalah Inggris. Yang menjadi ibunya siapa? Yang menjadi ibunya adalah Amerika. Lalu siapa yang menjadi bidannya? Bidannya adalah PBB. Sehingga kalau kita tahu semua itu, nggak mungkin Inggris, nggak mungkin Amerika, nggak mungkin PBB akan menguntungkan bagi orang-orang yang terjajah di Palestina. Pasti mereka akan menguntungkan anak mereka yang mereka lahirkan, yaitu Israel itu tadi. Jadi kalau berharap pada mereka ya, itu sama aja kayak Anda berharap mimpi di siang bolong kan gitu kan ya. Nah, setelah itu kemudian banyak sekali kemudian protes daripada orang-orang Arab pada saat itu dengan keberadaan Israel, lalu diakhiri dengan perang 6 hari. Perang 6 hari ini secara ajaib keroyokan daripada Syria, Irak, Yordan, Saudi, Mesir itu dimenangkan oleh orang-orang Israel secara ajaib. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah ya pengkhianatan kaum muslimin, pengkhianatan penguasa-penguasa negeri kaum muslimin. Mereka seolah-olah ingin mengenyahkan Israel, tapi sebenarnya mereka hanya punya kepentingan masing-masing. Pengkhianatan penguasa Mesir, pengkhianatan penguasa Yordan, dan seterusnya. Sehingga waktu itu justru orang-orang Israel mengukuhkan satu mitos bahwa mereka itu tidak pernah terkalahkan. Kaum muslimin hancur, dan kemudian seolah-olah Israel tidak tersentuh, dan menjadilah kita seperti sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah wilayah pada tahun 1946. Jadi yang paling kiri itu adalah ketika PBB belum mengumumkan, sebelum PBB mengumumkan berdirinya negara Israel, itu yang warna putih adalah pemukimannya orang-orang Israel. Lalu yang di sebelahnya adalah wilayah tahun 1947, ketika PBB mengumumkan berdirinya negara Israel. Perampokan terbesar. Lalu kemudian sebelah kanannya lagi, wilayah setelah tahun 1967. Setelah perang 6 hari yang direkayasa tadi dan pengkhianatan para penguasa-penguasa muslim terhadap umat muslim sendiri di seluruh dunia. Dan yang sebelah kanan adalah tahun 2000. Setelah resolusi-resolusi PBB, perjanjian-perjanjian yang berusaha dibuat yang kayaknya menguntungkan selalu bagi orang-orang Yahudi, Israel, dan mereka juga senantiasa untuk mengingkarinya, janji lalu berkhianat, ya kita sudah tahu seperti apa kelakuan mereka dari dulu. Setelah perjanjian-perjanjian damai itu, wilayah kaum muslimin semakin berkurang dan wilayah mereka terus bertambah. Itu yang terakhir tahun 2000. Tahun 2020, 2021 lebih parah lagi daripada semuanya itu. Makanya kemarin yang memicu keributan adalah ketika daerah Sheikh Jarrah itu kemudian diambil oleh orang-orang Israel dengan sekehendak hati, tanpa ada hukum. Ya memang nggak ada hukum di situ. Kenapa nggak ada hukum? Karena orang-orang Palestina itu nggak punya negara. Orang-orang Muslim yang ada di situ itu stateless. Mereka nggak punya negara, nggak punya hukum yang bisa melindungi mereka. Maka apapun yang mereka lakukan senantiasa salah. Nah, yang pengen kita sampaikan adalah teman-teman sekalian, setelah PBB itu mengumumkan berdirinya negara Israel, maka pembantaian demi pembantaian dilakukan atas nama hukum. Dan hilangnya nyawa, meregangnya nyawa orang-orang yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis, yang mereka adalah Muslim, dan itu tidak dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang ada di PBB, bahkan orang-orang di Palestina itu bukan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak diakui sebagai manusia. Stateless, mereka tidak punya negara, sehingga mereka tidak bisa untuk dibela secara hukum. Kenapa? Karena mereka stateless. Karena kenapa? Karena Israel yang diakui sebagai satu-satunya negara. Maka kemarin ketika saya mendengar ada orang-orang bilang, itu peta Palestina dihapus dari Google. Sejak kapan Google memakai peta Palestina?
Sejak kapan Google mencantumkan Palestina sebagai sebuah negara? Mereka nggak diakui. Kenapa nggak diakui? Karena secara hukum dunia, itu bukan sebuah negara. Yang negara cuma Israel. Maka kita lihat sekarang Israel cuma yang dicantumkan di peta. Karena memang yang diakui sebagai negara adalah dia. Siapa yang ngakui negara? PBB. PBB kan bidannya. Maka kalau misalnya ngarep PBB nyelesain masalah Palestina, nggak akan mungkin. Menyelesaikan masalah di Baitul Maqdis nggak bakal mungkin karena mereka yang bikin masalahnya di awal. Jadi teman-teman sudah paham. Nah, kenapa misalnya PBB bisa begitu? Ya karena mereka didukung. Didukung oleh siapa? Mereka didukung oleh Amerika, mereka didukung oleh Inggris, mereka didukung oleh kebanyakan orang-orang penguasa di dunia. Sementara orang-orang muslim penguasa-penguasanya hanya bisa diam melihat hal yang seperti ini. Kalaupun ada yang berbicara, alhamdulillah ada yang berbicara, maka yang berbicara ini posisinya terjepit. Maka yang berbicara ini tidak bisa berbicara lantang. Kenapa? Mereka tidak bisa mengerahkan pasukan militer ke sana karena bertentangan dengan hukum internasional. Maka ini yang kemudian bisa kita lihat pada saat ini. Nah, apa yang bisa kita lihat pada Januari 2009 misalnya, ketika orang-orang Israel laknatullah menunjukkan kebiadabannya sekali lagi kepada kaum muslimin dengan menghujani kaum muslimin dengan rudal-rudal, dengan senjata-senjata kimia yang sangat tidak manusiawi, tapi tetap aja dibela sama Amerika. Obama misalnya berkomentar, Israel have a rights to defend itself. Kenapa? Karena ketika munculnya pun ketika dia pengen jadi presiden, ya dia berpidato di depan AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, dan mengatakan komitmennya untuk mendukung orang-orang Israel dan mendukung kemuktahiran senjata-senjata Israel sebesar 30 miliar US dollar. Jadi ini yang kemudian dijanjikan oleh Amerika terhadap pemerintahan Israel. Dan mereka menggunakan ini sebagai kayak komitmen. Kalau misalnya mau jadi presiden ya harus dukung Israel. Kalau nggak mau dukung Israel ya susah untuk jadi presiden. Kenapa? Karena nggak didukung oleh komunitas Israel. Nggak didukung oleh komunitas Yahudi. Lalu gimana dengan penguasa-penguasa muslim? Ya itu yang kita kemudian agak miris. Kok bisa ada orang-orang muslim yang justru diam ketika melihat saudara-saudara muslimnya dizolimi dengan kata-kata itu bukan negara saya. Bahkan Mesir itu menghalangi orang-orang yang mau untuk mengungsi, menghalangi suplai air bersih dan menghalangi suplai logistik ke situ. Bahkan negeri-negeri yang lain juga nggak peduli melihat kondisi itu, seolah tutup mata. Padahal mereka sama-sama orang-orang Arab, padahal mereka sama-sama muslim, mereka sama-sama Qur'annya sama, kiblatnya sama, rasulnya sama, tapi mereka tidak bisa berbuat apapun, bahkan cenderung diam, bahkan bekerja sama dengan penjajah-penjajah Israel ketika kaum muslimin sedang dibunuh di situ. Ini adalah sesuatu yang sangat miris sekali teman-teman sekalian. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian? Ketika kita melihat semua ini, ya nggak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan ya sesuatu yang tidak esensial, seperti berdoa dan berdonasi, mungkin sharing tentang perkara-perkara kayak gini. Nggak ada yang bisa kita lakukan lebih daripada itu. Kenapa? Karena kalau teman-teman nyimak dari awal, kita jadi tahu permasalahan kaum muslimin adalah karena mereka tidak bersatu. Karena mereka tidak bersatu, mereka tidak punya kekuatan. Kenapa mereka tidak punya kekuatan? Mereka tidak punya kepemimpinan. Maka yang bisa menyelesaikan permasalahan Palestina, permasalahan Baitul Maqdis adalah ketika kaum muslimin itu bersatu dan mereka punya kepemimpinan sehingga mereka terorganisir dengan kekuatan mereka. Itu yang terjadi pada masa-masa yang lalu ketika orang-orang Yahudi tidak bisa berbuat apapun. Mereka tidak bisa untuk menyerang kaum muslimin. Mereka tidak bisa untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Mereka tidak bisa untuk berbuat seenaknya ketika kaum muslimin masih punya kekuatan pada masa lalu dibawa ke khilafah Utsmani tadi itu. Maka tidak ada yang bisa menyentuh Baitul Maqdis. Kenapa? Karena kaum muslimin akan membela dengan darah mereka. Kaum muslimin akan membela kehormatan negeri mereka dengan seluruh kekuatan yang mereka punya. Tapi sekarang ketika itu tidak ada, maka kita tidak bisa berbuat apapun. Karena kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya persatuan. Lalu gimana caranya? Mengacu pada Rasulullah SAW, maka yang pertama adalah kita harus berjihad secara ilmu. Pahami tentang Baitul Maqdis, ngerti tentang Baitul Maqdis. Pahami tentang Palestina. Apa yang harus kita perjuangkan sebenarnya? Perjuangan apa yang tidak akan punya buah? Perjuangan mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Misal, kalau orang nggak ngerti teman-teman sekalian terhadap masalah ini, maka dia akan bilang, oke, kalau gitu kita akan minta agar kita kembali pada daerah 1947. Yaitu adalah ketika PBB membagi dua wilayah ini, yaitu adalah wilayah Israel 55% dan wilayah kaum muslim 45%. Ini salah. Karena mereka nggak ngerti. Kok malah diperjuangkannya adalah wilayah ketika terjadi perampokan.
Kayak kita ada orang tiba-tiba masuk rumah kita, lalu dia bilang, saya bawa surat dari RT. Bahwa mulai dari hari ini RT bilang bahwa rumah ini kita harus bagi dua. Kamu tinggal di WC dan di dapur, saya ambil selain itu. Emang kita terima kalau kayak gitu? Ini kan perampokan. Ini kan penjajahan. Kok kita malah terima yang kayak gitu? Kok malah kaum muslimin menyerunya pada wilayah 1947? Kita nggak mau. Kita nggak mau wilayah 1947. Kita nggak mau wilayah 1967, apalagi setelah perang 6 hari, kita nggak mau wilayah yang sekarang, dan bahkan kita nggak mau wilayah sebelum UN mengatakan partisi itu adalah wilayah tahun 1946. Kita juga nggak mau. Yang kita mau apa? Itu adalah wilayah kaum muslimin. Penjajah harusnya dienyahkan. Orang yang merampok harusnya nggak boleh di situ. Ini adalah solusi sebenarnya. Maka solusi terhadap penjajahan ya berarti dibebaskan. Sebagaimana Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Jadi penjajah itu bukan negosiasi. Tapi penjajah itu harusnya diusir. Sebagaimana penjajah Belanda itu diusir dari Nusantara. Bukan bernegosiasi gitu loh maksudnya. Nah, maka kita harus kemudian yang pertama adalah jihad ilmu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa ini dilakukan sepanjang 14 tahun. Setelah itu Rasulullah melakukan jihad negosiasi atau jihad politik yang dilakukan oleh Rasulullah sepanjang 2 tahun. Mengirimkan surat-surat, bernegosiasi dengan penguasa-penguasa yang ada di Baitul Maqdis dan seterusnya. Lalu setelah itu baru Rasulullah menempuh jihad militer yang berakhir dengan pembebasan Baitul Maqdis di zamannya Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi. Inilah kemudian yang menjadi sebuah pengetahuan bagi kita yang pengen saya sharing teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekarang ngerti kenapa sih Palestina itu bermasalah. Atau lebih tepatnya istilahnya adalah Baitul Maqdis itu bermasalah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan problem Baitul Maqdis secara long term, secara permanen, yaitu adalah membangun kekuatan itu dan membangun persatuan itu dan membangun kepemimpinan itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nggak ada yang lain selain doa, donasi, dan share pengetahuan-pengetahuan tentang Baitul Maqdis agar kita tidak menjadi orang-orang yang memperhatikan Baitul Maqdis hanya ketika mereka menangis dan berteriak ketika mereka dibom, dihujani dengan peluru, ataupun dibunuh di depan mata kita. Sehari lagi kita menunda kebangkitan Islam, sama seperti sehari lagi kita memberikan waktu bagi penjajah Zionis biadab itu untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena itulah teman-teman sekalian, ini yang bisa kita lakukan. Berdoa, berdonasi, dan sharing pengetahuan-pengetahuan yang ada di kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin pada tahun ini memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berarti. Agar kita tuh noleh kepada mereka di tengah-tengah kesibukan kita, itikaf, menikmati sajian-sajian Ramadan. Tapi Allah bilang, lihat